Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sarahli wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat kesehatan sampai saat ini. Tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menunjukkan jalan dari jalan kegelapan menuju jalan keterang menerang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum 6 makalah dari materi Islam dan ilmu pengetahuan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eka Paramita, NPM 091058041907. Saya dari kelas E, Institut, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenren Rampang. 1. Karya monumental umat Islam dalam ipteks. Kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang luar biasa. Bahkan, Eropa pun seolah-olah tidak berdaya menghadapi kemajuan Islam, terutama di bidang ipteks. Walaupun pada akhirnya kejayaan Islam pada dinasti Abbasiyah telah berakhir dan hanya menjadi kenangan manis belaka kita, sebagai generasi penerus harus senantiasa berusaha untuk menjadi generasi yang pantang menyerah, apalagi di zaman serba modern ini. Kemajuan ipteks semakin sulit untuk dibendung. Kemajuan ipteks merupakan tantangan yang besar bagi kita. Apakah kita sanggup atau tidak menghadapi tantangan ini? Tergantung pada kesiapan pribadi masing-masing. 2. Hakikat ipteks dalam pandangan Islam. Ipteks hakikatnya adalah alat yang diberikan kepada manusia untuk mengetahui dan mengenal rahasia-rahasia alam ciptaan Allah sebagai khalifah Allah di bumi dalam rangka pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum sunnatullah atau kausalitas sebab akibat merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah yang bersifat fitrah, yakni tetap dan otomatis, untuk mengatur mekanisme alam semesta sehingga dapat menjadi pedoman bagi manusia dalam beribadah kepada Allah selaku hambanya dan dalam mengelola alam semesta selaku khalifatullah. 3. Kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Keutamaan orang menuntut ilmu adalah memiliki derajat yang sangat terhormat, dimudahkan jalannya ke surga. Para malaikat akan menghormatinya dengan meletakkan sayap-sayapnya. Seluruh makhluk yang ada di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di laut terdalam sekalipun, akan memohonkan ampun dan mendapatkan jaminan bahwa orang yang berilmu dan ilmunya tersebut bermanfaat bagi orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir walau orang yang bersangkutan telah meninggal dunia. 4. Etika pengembangan dan penerapan ipteks dalam Islam. 1. Ilmu tidak bebas nilai. Ilmu itu selalu terkait dengan nilai-nilai. Perkembangan ilmu selalu memperhatikan aspek nilai yang berlaku. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai ekonomi, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. 2. Ilmu bebas nilai mengemukakan bahwa antara ilmu dan nilai tidak ada kaitannya. Keduanya berdiri sendiri. Menurut pandangan ilmu bebas nilai, dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, kita boleh mengeksplorasi alam tanpa batas dan tidak harus memikirkan nilai-nilai yang ada, karena nilai hanya akan menghambat perkembangan ilmu. 3. Basis keilmuan tanpa nilai dan tidak dilengkapi oleh aksiologi, etika, religius, dan sosiologi akan mengakibatkan runtuhnya tatanan sistem kemasyarakatan serta menciptakan tatanan hidup masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Kekeringan nilai dalam bingkai ilmu akan berakibat pada runtuhnya ruh ilmu itu sendiri. 5. Integrasi Islam dan ilmu pengetahuan.
Ayat qauliyah adalah kalam Allah, yaitu Al-Quran, yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam. Jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Ayat-ayat qauliyah mengisyaratkan kepada manusia untuk mencari ilmu alam semesta. Oleh sebab itu, manusia harus berusaha membacanya, mempelajari, menyelidiki dan merenungkannya, untuk kemudian mengambil kesimpulan dalam berbicara tentang alam dan fenomenanya. 6. Paradigma pengembangan ipteks. Potensi akal pikiran dalam pengembangan ipteks berfungsi untuk membaca dan mengamati fenomena alam semesta. Potensi hati untuk menghayati, merenungi, merasakan dan mengimani kebesaran dan kekuasaan Allah di dalam penciptaannya. Sementara potensi jasadiah atau fisik diibaratkan sebagai tentara kalbu yang disebar ke dunia fisik sensual dan beroperasi di wilayahnya masing-masing dan laporannya berguna bagi akal. Rambu-rambu pengembangan ipteks yaitu yang pertama, Al-Quran sebagai produk wujud ipteks Allah. Yang kedua, Al-Quran sebagai predikator. Yang ketiga, Al-Quran sebagai sumber motivasi. Yang keempat, Al-Quran dan simplikasi atau penyederhanaan. Yang kelima, Al-Quran sebagai sumber etika pengembangan ipteks. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.